Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga pagi hari ini mendapatkan hidayah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesehatan, serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit, terbaring, tidak mampu menjalankan apa yang menjadi kewajiban dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga diberikan kesehatan selalu. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadi dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Aliman, orang yang berilmu. Bagaimana kalau tidak bisa? Au muta'alliman. Kalau begitu tingkatan yang kedua, muta'alliman, yaitu orang yang selalu menuntut ilmu. Kalau berat juga, mustami'an. Mustami'an itu orang yang selalu mendengarkan atau duduk di majelis ilmu. Kalau yang pertama, kedua mungkin berat, ya. Yang ketiga, mustami'an. Kalau berat juga, muhibban. Orang yang suka dengan ilmu. Pilihannya 4. Hanya 4. Aliman, muta'alliman, mustami'an, au muhibban. Karena seseorang yang duduk di majelis ilmu itu mendapatkan karomah. Karomah. Dalam artian bukan karomah ketika seseorang itu memiliki kemampuan di luar batas manusia, enggak. Karomah dari sisi bahasa. Jadi karomah dari sisi bahasa itu kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduknya kita di majelis ilmu itu akan mendapatkan karomah. Tentu banyak yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi antara karomah yang kita dapatkan adalah kita didoakan oleh para malaikat. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh para malaikat? Makhluk yang selalu taat, selalu beribadah, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah bermaksiat. Jadi para malaikat itu menaruh hormat kepada orang yang menuntut ilmu. Sangat dihargai oleh para malaikat. Sampai-sampai para malaikat itu meletakkan sayapnya hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu.
yang meletakkan sayapnya, menunjukkan hormat mereka kepada para penuntut ilmu. Dikatakan bahwa mereka meletakkan sayapnya itu salah satunya adalah mendoakan. Mendoakan. Didoakan oleh para malaikat. Yang kalau kita lihat doa dari para malaikat itu karena tidak pernah berbuat maksiat, selalu bertasbih, selalu beribadah, makbulah indallahi subhanahu wa ta'ala. Ini kan karomah yang luar biasa yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Selalu didoakan. Maka dengan menuntut ilmu itu jalan mudah bagi kita untuk ke surga. Dimudahkan. Kan tujuan akhir kita itu kan surga, nggak ada yang lain. Surga. Maka untuk mendapatkan jalan yang mudah ke surga, diantaranya adalah dalam hadis kita akan sebutkan, man salaka thoriqon. Hanya menempuh jalan menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu. Dan di situ kan tidak disyaratkan harus menghafal Al-Quran, tidak disebutkan harus hafal hadis. Karena kalau disebutkan itu malah tambah berat. Tambah berat Pak Busra. Jadi disyaratkan hanya menempuh jalan saja. Datang di mana ada majelis ilmu, di situ dia duduk menuntut ilmu. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW jalan mudah menuju surga. Jalan mudah menuju surga. Dan bahkan menuntut ilmu atau belajar itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi menuntut ilmu, belajar itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu kembali ke dirinya sendiri, kembali kepada orangnya saja. Manfaatnya kembali kepada orangnya saja. Tapi kalau menuntut ilmu, bisa kembali kepada dirinya dan bisa kembali kepada orang lain. Kapan itu? Ketika dia mengajarkannya, ketika dia menyampaikannya. Itu kan sangat luar biasa. Dan diantaranya juga adalah bahwa dengan belajar itu akan mendapatkan keutamaan orang yang belajar itu sendiri. Mendapatkan keutamaan orang yang belajar itu sendiri. Kan di dalam ayat itu kan disebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jangankan manusia, hewan saja dibedakan. Ada nggak hewan yang berilmu? Ada. Ada. Contohnya kalbun. Kalbun yang berilmu, kalbun itu anjing. Kalbun yang berilmu dengan kalbun yang tidak berilmu itu dibedakan hukumnya. Saya kasih contoh kalbun yang diajari berburu. Diajari berburu. Dengan kalbun yang tidak diajari, beda hukumnya. Kalbun yang diajari berburu,
Kalau dia mendapatkan buruannya, buruannya itu menjadi halal. Tapi kalau kalbun yang tidak diajari berburu, kemudian dia mendapatkan buruannya, buruannya menjadi haram. Jadi kalbun yang berilmu dengan kalbun yang tidak berilmu dibedakan hukumnya, apalagi manusia. Yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tentu beda. Makanya dalam ayat ini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan yang membedakan antara manusia dengan hewan kan karena ilmu. Karena ilmu. Dan di antaranya juga adalah bahwa orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh namlah. Namlah itu semut. Itu kan karomah yang luar biasa. Bahkan ikan-ikan di lautan pun mendoakan. Mendoakan. Orang yang senantiasa duduk, hanya sekedar duduk, mustami'an. Mustami'an. Didoakan. Semut yang ada di lubangnya. Didoakan ikan-ikan yang ada di lautan, banyak itu ikan. Mendoakan. Jadi sangat banyak manfaatnya. Kita mungkin mengenal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari yang menulis kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari itu. Yang disebutkan bahwa Sahih Al-Imam Al-Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Quran. Sahih Bukhari. Kira-kira apa yang menjadi dasar beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari? Apa yang menjadi pemantiknya? Yaitu ketika gurunya mengatakan, hanya sekedar mengatakan, sekiranya ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Hanya itu yang disampaikan, dan itu merasuk ke dalam hatinya. Merasuk ke dalam hatinya. Kapan itu dia mendengarkan itu? Di majelis ilmu. Jadi kalimat itu menghunjam dalam hatinya, yang dia bertekad untuk mengumpulkan hadis yang sahih. Bisa kita bayangkan itu, berapa pahalanya? Pahala yang luar biasa. Hanya sekedar mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Inilah yang disebutkan dengan ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang memberikan manfaat. Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Pahala terus mengalir hatta yaumil qiyamah. Karena kitabnya dipelajari di berbagai penjuru oleh para penuntut ilmu. Ilmun yuntafa'u bihi. Jadi hanya sekedar duduk di majelis ilmu. Sehingga itulah yang menjadi pemantik dia untuk mengumpulkannya. Kalimat sederhana. Bahkan sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dulu, contoh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang tentu sama dengan kita, memiliki kesibukan, memiliki pekerjaan. Jadi karena memiliki kesibukan, karena memiliki pekerjaan, beliau bergantian.
bergantian dengan tetangganya untuk menuntut ilmu. Bergantian. Hari ini Umar datang. Tetangganya, hari ini Umar datang, tetangganya bekerja. Jadi setelah selesai, Umar menyampaikan kepada tetangganya dari ilmu yang dia dapatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Besoknya bergantian tetangganya yang datang, Umar yang bekerja. Jadi sebegitunya pentingnya ilmu sehingga mereka bergantian. Sama mereka juga mencari nafkah, memiliki kesibukan, tapi kesibukan itu tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan ulama-ulama zaman dulu itu ketika menuntut ilmu itu melakukan perjalanan siang dan malam. Bahkan untuk mendengarkan satu hadis saja melakukan perjalanan sebulan. Sebulan hanya untuk mendengarkan satu hadis saja. Satu hadis. Nah, kita sekarang mendengarkan hadis tinggal tanya Syekh Google. Mau hadis apa saja muncul. Makanya jarang sekarang orang menjadi ulama. Padahal fasilitasnya lengkap, mudah untuk kita mendapatkan itu. Dulu dengan fasilitas terbatas, fasilitas apa adanya, bahkan dikisahkan Abu Hurairah itu kalau menuntut ilmu sampai menahan lapar, karena saking laparnya sampai pingsan. Pingsan. Kita belum ada sampai pingsan. Jadi dengan keterbatasan itu menjadikan berkah. Karena memang muncul dalam hatinya bahwa apa yang mereka cari itu ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi berkah. Bahkan Abu Hurairah itu kan bersama Nabi nggak lama kan, nggak lama, hanya sekitar 6 sampai 7 tahun, tapi bisa meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan di urutan kedua hanya sekitar 2.000 sekian, yaitu Abdullah ibn Umar. Makanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu banyak diingkari oleh para orientalis. Karena dengan waktu sebentar bersama Nabi kok bisa meriwayatkan hadis sebanyak itu. Ya tentu berkat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hewan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karomah yang disebutkan adalah bahwa dengan duduk di majelis ilmu itu dosanya diampuni. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak rugi kita duduk bersimpuh, menambah iman, nu'minu sa'ah, menambah iman. Kan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam itu kan pernah ya Rasulullah, ketika kami duduk di majelis Anda, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Surga, neraka itu seolah-olah ada di hadapan kami. Tapi ketika kembali ke rumah, kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Maka disinilah nu'minu sa'ah, kita sesaat menambah iman. Sesaat menambah iman. Menambah iman. Tajdidu an liman.
Jadi iman itu kan kadang naik, kadang turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka duduk di majelis ilmu itu akan menambah iman sesaat. Bertambah imannya. Nah, dengan duduk di majelis ilmu itu para malaikat tidak akan pernah mengangkat penanya untuk menulis kebaikan. Itu kan karomah luar biasa. Jadi para malaikat itu tidak pernah mengangkat penanya, selalu menulis kebaikan dari si fulan, si fulan, si fulan. Tulis selalu. Jadi mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya adalah dari tazkiyatun nafs, yaitu kaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Yang disebutkan oleh al-muallif yaitu ittikhadul uswati wal qudwati. Jadi menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam itu sebagai teladan, sebagai panutan dalam kehidupan kita. Panutan, qudwah, uswah. Makanya setelah itu muallif pengarang kitab itu menyebutkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kita jadikan Rasul alaihi salatu wasallam itu panutan kita, qudwah kita dalam berbagai sisi, dalam muamalah, dalam berinteraksi, dalam ibadah, dalam perbuatan, dalam setiap keadaan. Agar nanti dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam akan meringankan kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam nanti akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Dalam hadis itu kan disebutkan ketika Rasul alaihi salatu wassalam duduk di hadapan para sahabatnya. Kemudian beliau meminta kepada sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk membacakan ayat. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Apakah saya harus membacakan Al-Qur'an di hadapan engkau sedangkan Al-Qur'an itu turun kepada engkau? Jadi Rasul minta dibacakan ayat Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa jawab Rasul alaihi salatu wassalam? Naam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Iya, saya suka, saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku. Jadi kalau Rasul alaihi salatu wassalam senang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka kita juga harus senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud itu membaca surat An-Nisa. Baca surat An-Nisa. Sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai pada ayat itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti. Suruh berhenti membaca. Dan saat itulah beliau berlinang air mata. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin
wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Terlepas perbedaan tafsiran ayat ini, tapi kesimpulannya adalah bahwa Rasul alaihi salatu wasallam akan menjadi saksi bagi umat manusia di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti, menjadi saksi. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam menangis ketika mendengarkan ayat itu sebagai seorang saksi. Yang mana saksi itu memiliki peluang yang besar untuk memintakan ampun, untuk memintakan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, beliau juga harus menjadi saksi terhadap amalan kita, amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Kan ayat ini menyuruh kita untuk memikirkan, membayangkan bagaimana nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ ada saksinya Rasul alaihi salatu wasallam. Makanya agar kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, maka kita harus meneladani Rasul alaihi salatu wasallam. Karena saksinya adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita mau mendapatkan ampunan, keringanan kalau kita tidak meneladani Rasul alaihi salatu wasallam? Saksi. Bahkan bukan cuma Rasul alaihi salatu wasallam yang menjadi saksi, bahkan bumi yang kita pijak ini pun akan menjadi saksi. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bahwa bumi akan memberitakan beritanya. Maka para sahabat ditanya, apa yang diberitakan oleh bumi? Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa bumi akan menceritakan, akan memberitakan perbuatan si fulan. Perbuatan si fulan. Di mana dan kapan. Bumi yang kita pijak ini akan disampaikan, akan diberitakan oleh bumi yang kita pijak selama di dunia ini. Akan menjadi saksi. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang menyelisih Rasul alaihi salatu wasallam pada hari itu kan menyesal, penyesalan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Allah, lau tusawwa bihimul ardu, sama ratakan saja kami dengan tanah. Sama ratakan saja kami dengan tanah. Agar diratakan saja dengan tanah. Agar tidak mendapatkan siksaan azab. Kapan mereka ucapkan? Ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kalau sekarang tidak menyadari. Tidak menyadari. Itu kan harus kita imani. Apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau meneladani Rasul alaihi salatu wassalam, mereka menyesal dengan penuh penyesalan sampai mengatakan lau tusawwa bihimul ardu, sama ratakan saja, jadikan saja kami tanah. Nah, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika haula'i ala haula'i syahid. Rasul alaihi salatu wasallam sampai
menunjukkan betapa kasih sayang beliau kepada umatnya. Yang beliau memahami tanggung jawab yang sangat besar, yang menginginkan umatnya mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Maka agar kita mendapatkan ampunan, mendapatkan kesaksian yang meringankan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meneladani, kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, muamalah ibadah. Makanya orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mau mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Yang menjadi alasan salah satunya adalah karena mereka mengikuti nenek moyang. Bapak-bapak kami melakukan begini, saya mengikutinya. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mereka tidak mau mengikutinya. Padahal itulah salah satu diterimanya sebuah amal ibadah. Salah satu diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang pertama al-ikhlasu, dan yang kedua adalah al-ittiba'u, dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi menuntut ilmu, thalabul ilmi, keutamaan yang besar dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang banyak mendapatkan karamah, kemuliaan, kehormatan. Kan dalam hadis disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Makanya sahabat-sahabat dulu menuntut ilmu di waktu tua. Abu Bakar, Umar, menuntut ilmu di waktu tua. Dan itu tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu. Tidak menghalangi. Nah, kalau kita kan menuntut ilmu sejak kecil. Artinya ilmu agama. Tapi kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan ada seorang ulama yang menjadi alim di waktu tuanya menuntut ilmu. Bahkan untuk menghafal saja susah. Tapi dengan menghafal itulah jalanmu. Jalanmu yang mudah untuk menuju surga. Jalanmu yang mudah untuk menuju surga. Walaupun dengan susah. Walaupun dengan susah payah. Makanya kalau kita membaca kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu, seolah-olah bukan hal yang kenyataan. Ada salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i itu, yang dia tidak ada makanan yang dimakan ketika menuntut ilmu. Apa yang beliau lakukan? Beliau mencari kulit
semangka. Kulit semangka yang dibuang oleh orang-orang. Kulit semangka. Yang setelah itu kulit semangka itu dia bersihkan. Dia bersihkan. Kan masih ada kulitnya, masih ada dagingnya itu kan. Dia bersihkan. Kemudian dia makan. Itu dalam waktu yang lama. Karena memang tidak ada yang dimakan. Yang dengan itu dia menjadi seorang alim minal ulama dari mazhab Syafi'i. Alim minal ulama. Jadi keterbatasan itu tidak menghalangi. Justru dengan keterbatasan itu menjadi berkah. Menjadi berkah. Menjadi berkah. Keterbatasan dalam menuntut ilmu. Kan sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa. Ada yang bergantian tadi. Ada yang menempuh jalan selama sebulan, pulang pergi, hanya untuk mendengarkan satu hadis. Ini kan menjadi pelecut bagi kita semuanya. Karena memang ilmu itu adalah warisan para nabi. Warisan. Kita kalau mendapatkan warisan kan bahagia. Warisan harta, bahagia, senang. Tapi yang diwariskan oleh para nabi, al-ilmu. Para nabi, para rasul tidak mewariskan harta. Hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bi haddin wafir. Barang siapa yang telah mengambil warisan itu, warisan ilmu, berarti dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Keuntungan yang sangat besar. Kan nggak ada para nabi, para rasul mewariskan harta kepada umatnya. Hanya mewariskan ilmu. Al-ilmu. Kedudukan yang luar biasa dari ilmu itu. Dimudahkan jalan menuju surga. Al-ilmu. Mewah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka thalabul ilmi menjadi penyemangat bagi kita di sisa-sisa usia kita. Yang semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu. Kan majelis ilmu itu kan salah satu taman dari taman-taman surga. Riyadun min riyadil jannah. Taman-taman surga di majelis ilmu. Sebelum kita benar-benar berada di taman surga yang sebenarnya di surga. Di dunia kita bisa duduk di taman-taman surga. Itu di majelis ilmu. Maka kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup kita tidak akan bisa lepas dari ilmu, nggak akan bisa lepas. Setiap saat, setiap waktu. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada keluarga, kepada anak? Karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia mau memberikan? Faqidus syai' la yu'ti. Jadi orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia memberikan kepada orang lain? Orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia mau mengajarkan kepada keluarganya, kepada anaknya? Tanggung jawab kita semuanya sebagai seorang muslim. Jadi yang namanya dakwah itu bukan pekerjaan ustadz, dai, bukan, kita semuanya, kita semua. Makanya para sahabat-sahabat dulu kan, setelah Rasul SAW meninggal, mereka menyebar ke seluruh penjuru. Karena keislaman itu tidak cukup untuk diri kita masing-masing, tidak cukup. Karena keislaman itu cukup untuk diri kita masing-masing, maka para sahabat tidak perlu berdakwah, tidak perlu bepergian,
menyampaikan Islam. Tidak perlu kalau seandainya kita cukup dengan keislaman kita masing-masing. Jadi dakwah itu kewajiban kita semuanya. Dari apa yang sudah kita ketahui dari al-ilmu, dari kebenaran, dari Islam itu. Kita sampaikan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada anak-anak kita. Kan dalam hadis itu kan disebutkan, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min khumrin na'am. Ketika kita atau Anda misalnya menjadi wasilah untuk seseorang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, khairun laka min khumrin na'am. Itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu harta yang paling mahal ketika itu. Unta merah. Ya mungkin kalau sekarang pesawat kali. Atau kapal pesiar. Khairun laka min khumrin na'am. Kita menjadi wasilah perantara seseorang itu mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Kalau dia mengamalkan, kalau dia tetap istiqomah dengan hidayahnya, berapa pahala yang kita dapatkan? Hanya menjadi wasilah. Mengajak tetangga untuk menuntut ilmu, mengajarkan apa yang sudah kita ketahui, kemudian dia mengamalkan satu hadis saja. Satu hadis saja. Itu kan sangat luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Kalau dia mengajarkan lagi, berapa pahala yang kita dapatkan? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang memberikan manfaat walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Ya bisa dengan anak yang soleh yang selalu mendoakan, atau sodaqotun jariyatun. Ada yang lain. Jadi banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan itu tidak terbatas pada satu jenis saja. Makanya sahabat-sahabat itu memiliki keistimewaan masing-masing. Ada yang dimudahkan dengan ibadahnya, ada yang dimudahkan dengan jihadnya, ada yang dimudahkan dengan sedekahnya. Mereka memiliki keunggulan masing-masing. Tidak sama. Makanya Imam Malik atau Imam Ahmad itu pernah diprotes. Wahai Imam, kenapa Anda artinya tidak tekun dalam beribadah, tidak banyak beribadah ibadah yang sunnah? Itu imam kabir. Apa jawab imam? Bahwa saya dimudahkan untuk menuntut ilmu. Inilah rezeki saya, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Yang bisa jadi Anda dimudahkan untuk beribadah, artinya memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Maka inilah rezeki saya, inilah jalan saya. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Jadi Allah membagi-bagi amalan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi harta. Jadi kalau seseorang itu dimudahkan untuk menuntut ilmu, itulah rezekinya. Kalau seseorang itu dimudahkan untuk yang lain, itulah rezekinya. Untuk beribadah misalnya, dia tekun beribadah yang sunnah, artinya ibadah wajib dia laksanakan, kemudian dia menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, berarti itulah rezekinya. Itulah rezekinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk datang dalam majelis ilmu, dimudahkan untuk thalabul ilmi, dimudahkan untuk datang di taman-taman surga
yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, banyak kebaikan, banyak kemuliaan, banyak kehormatan. Maka kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga kita bisa mengambil manfaatnya, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya dalam jannatu al-firdaus al-a'la. Nah, tatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.